Kalau pasang baut-baut pipa, apa harus dipukul pakai palu atau cukup kunci kuat dengan tenaga? Nah, ini ada tukang pipanya nanti akan menjelaskan ya. Silakan. Ya. Jadi intinya apa tadi? Intinya rata dulu. Ya, intinya flame-nya mesti nyiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hujan ya. Jadi kita bahas-bahas sedikit tentang pertanyaan di YouTube ya. Entah itu di YouTube atau di TikTok, lupa, saya ada beberapa pertanyaan tadi. Kita akan jawab pertanyaan tersebut dengan simpel karena saya juga bingung minggu-minggu ini mau bikin konten apa. Kapal lagi udah launching, kemudian masih finishing. Lalu ini juga sudah itu tinggal pasang infonya tadi, tinggal pasang apa Mas? High level alarm ya. Setelah high level alarm selesai kita akan nanti review dalam-dalamnya ya. Tapi bukan tangkinya, cuma di kamar mesin, kamar pompa saya tunjukkan nanti. Dan di video kali ini juga kita akan coba jalan-jalan ke belakang sebentar. Saya tunjukkan persiapan pembangunan oil burst Banda Neira. Dan kalian perlu tahu ya, Banda Neira itu kotanya cantik sekali. Saya tunjukkan juga sekilas tentang Banda Neira nanti. Selamat menyaksikan. Cico ya, Cico. Om bisa dijelaskan apa maksud dari kapal masuk kelas itu Om? Itu perombakan baru apa dimodifikasi? Mungkin beliau habis nonton video saya tentang survei kapal sebelum masuk kelas ya, ini pertanyaannya. Jadi kapal-kapal itu dulu ada yang dibangun tanpa kelas ya. Ada kapal-kapal tentu yang mungkin karena dulu tidak diterapkan wajib kelas, karena sekarang kan sudah wajib kelas ya. Dan meskipun wajib, sekarang juga kadang-kadang ada owner yang tidak mau mengkelaskan kapalnya, meskipun secara ukuran, secara GT, secara power mesin sudah masuk, dia tidak mau kelaskan karena dia hanya berlayar di pedalaman misalnya, contohnya seperti itu. Nah, tapi ada kapal-kapal yang berlayar di luar negeri, dia tidak dikelaskan juga. Nah, untuk kasus yang kemarin yang saya tonton sehingga timbul pertanyaan ini, itu kapal sudah jadi, sudah berlayar ke laut dan dia baru dikelaskan. Ya, dikelaskan itu artinya sudah saya jelaskan kok di video apa itu klasifikasi sama nonton. Nah, ini thumbnailnya ya. Silakan ditonton saja apa itu kelas dan kenapa kapal itu harus kelas, sudah saya jelaskan di situ ya. Dan kelas itu juga ada macam-macam, ada bangunan baru, bangunan sudah jadi, ada perombakan ya atau modifikasi, ada toka. Toka itu pindah kelas dari kelas asing ke kelas Indonesia. Seperti itu. Udah sering saya jelaskan Mas. Tonton video yang lainnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, yaitu mohon dibuatkan Pak video tentang tes kebocoran pada kapal, salah satunya air test dan lain-lain Pak. Nah, ini saya memang baca ya dari komen-komennya di sini ya. Nah, untuk masalah pengetesan kebocoran itu dilakukan ketika kapalnya masih di atas air, masih di atas tanah ya, belum launching. Jadi untuk bangunan baru itu biasa kita pakai air test ya, kita tutup semua akses pipa-pipa segala macam sampai kedap. Kemudian kita bikin satu flank untuk masukkan angin di situ. Nah, anginnya kita kasih tekanan 0,2 bar atau 0,2 kilo. Kemudian kita tunggu sampai 15 sampai 20 menit. Kalau tekanannya tidak turun maka dia aman, tidak ada kebocoran. Itu yang pertama. Yang kedua dengan cara penetran. Tapi kalau penetran dia terlalu mahal ya, kita biasa pakai leak test, yaitu minyak dengan kapur ya, minyak dengan kapur. Itu seperti yang saya tunjukkan di VT kemarin, di dalamnya disiram minyak, di luarnya diolesi kapur. Nanti kalau minyaknya ngerembes keluar berarti ada kebocoran ya. Cara lain ya yang kami lakukan selama ini itu saja sih, yang murah-murah itu ya. Nah, untuk kalau menguji kekuatan tangki atau struktur tangki itu ketika bisa dilakukan ketika kapalnya masih di atas ya, atau ketika sudah launching. Itu bisa dengan memasukkan air ke dalam tangki tersebut sampai luber ke pipa udara. Kalau dia flat manhole usahakan luber sampai pipa udara, tapi kalau dia ada hatchcombingnya atau manhole yang pakai hatchcombing itu, dia luber sampai manhole itu saja udah cukup ya, seperti itu Mas. Ada pertanyaan berikutnya, yaitu ini dari Mas Anwar. Apa fungsi motif sisi ikan pada propeller Pak? Jadi kan kalian kalau lihat propeller kan ada gerinda-gerinda. Ya mungkin biar sama kayak ikan Mas. Kapal kan di laut ya, biar sama kayak ikan. Nah, supaya itu Mas. Jadi tujuan di gerinda itu supaya menghaluskan permukaan, ya, menghaluskan permukaan yang pertama, supaya kavitasinya rendah. Ya, tidak selalu seperti sisi ikan, tergantung penggerindaannya ya. Nah, kenapa motif sisi ikan itu? Yang pertama dia bisa membuat si propeller itu bisa nampak berkilau, kayak potongan diamond. Kenapa diamond itu tidak dipotong bulat seperti cincin saya gini ya? Supaya klip-klipnya itu kelihatan dan dia supaya kelihatan mengkilap seperti itu ya, sisi ikan. Ya, ada banyak macam, ada yang garis-garis ya, tergantung yang mengerjakan.
Itu banyak sekali macamnya Mas ya. Tidak ada tujuan khusus ke propeller itu supaya lebih efisiennya lebih bagus, enggak. Kalau masalah efisiensi itu ke tujuan gerindanya, bukan tujuan sisi ikannya. Jadi kenapa propeller itu digerinda halus supaya kavitasinya dia kecil dan efisiensinya tinggi. Nah, sebenarnya hari ini juga saya mau bahas masalah SM Code, cuma ini enggak ada orangnya, cuma ada bosnya, saya tengok perutnya. Sama itu Pak RT. Pak RT ya itu ya. Nah, ini yang tukang pasang pipa nanti yang menjelaskan masalah penguncian baut-baut. Masih hujan Rek, saya belum bisa nunjukkan propeller ya. Nantilah kita ke belakang. Oke, ya saya tunjukkan sekilas karena hari ini enggak ada pengetahuan apa-apa dan tidak ada ide mau bikin konten apa. Saya lagi nunggu sekitar itu. Nah, ini di sini ada pekerjaan lofting. Itu anak bos bos, misi bos ya. Saya rekaman bos. Biasalah bos, nyari duit kecil bos. Ya, jadi ini tempat itu lofting. Lofting sudah sering saya tunjukkan. Dan ini faceplate ya, faceplate untuk itu floor. Nanti saya tunjukkan pemasangannya di belakang. Nah ini udah siap semuanya ya, bracket-bracketnya udah siap. Nah, bracket di double bottom ini, double bottom. Ini di ujung siku, boulder juga sudah siap. Nah itu ada Mas Agus. Memang hari Sabtu ini kerjaannya kayak gini ya, santai-santai. Nah itu orangnya itu. Ya, oke. Saya tunjukkan di belakang persiapannya apa aja. Nah ini siku-siku juga sudah di cat primer ya, cat primer. Kemudian ini beton atau round bar juga sudah disiapkan, sudah berwarna merah. Nah lalu ini yang tadi, Pak kenapa dicat sirip kayak sirip ikan gitu? Nah ini Rek, jadi kelihatannya itu dia lebih apa ya, mengkilapnya itu lebih kelihatan Rek ya, sama seperti diamond ya, di cutting seperti diamond itu. Tidak ada tujuan apa-apa, tujuan grindingnya yaitu supaya ini permukaan jadi halus ini ya. Nah itu. Kemudian di belakang sini siku-siku, nah teman-teman bisa lihat itu siku-siku sudah ada untuk longitudinal ya, bottom long, side long, segala macam. Kemudian ini bracket-bracket samping, nanti saya tunjukkan pemasangannya di mana kalau sudah. Ini belum di blasting ya, dan ini ada namanya biasanya ya. Nah ini untuk deck ya, untuk deck frame 28, itu deck frame 27 udah ditulis semuanya. Dan ini floornya yang saya tunjukkan kemarin, ini solid floor tapi dia tidak watertight ya, karena ada manhole dan ada lightning hole-nya. Oke seperti itu. Dan di sana lagi ada proses pengelasan tulang-tulang di bagian depan. Jadi kapal belum dirakit atau belum kilaying, tapi ini perlengkapan atau konstruksinya udah disiapkan. Nah pengelasannya di sini. Nah ini ya, dilakukan pengelasan di sini, habis itu di blasting dan dicat primer yang warna merah itu. Oke, itu. Dan ini memang sepi ya karena hari Sabtu, mereka teman-teman sudah pada balik. Cuma saya tunjukkan sebentar di belakang galangnya ya, galangannya. Kita akan jalan sedikit ke sana. Di sana sudah ada tenda-tenda. Ya kalau kalian ada follow TikTok saya, nah itu floor-floornya yang udah dilas ya. Yang udah dilas, sudah dicat dan udah dipasang stiffener. Nah itu ya, nih ini floor untuk sekat karena dia tidak ada ini ya, ini jenisnya watertight floor. Kalau yang tadi itu solid floor, dia ada bukaannya. Ini juga solid tapi dia watertight seperti itu ya. Nah itu floornya, itu airbagnya ready ya untuk nanti, dan itu akan dipakai setahun lagi, setahun kemudian dia akan duduk di situ setahun. Oh enggak, sorry, mungkin bulan 2, bulan 3 kita untuk meluncurkan ini takbut ini, karena takbut ini sudah hampir selesai ya. Oke, kita ke belakang. Ini siku-siku yang udah dipotong dan udah disenip tapi belum di blasting, dan ini sambungan Rek ya, ini sambungan. Nah tapi tidak semuanya, nanti sambungan ini kita, misalnya satu lajur ada 18 siku, maka sambungan ini boleh kita kasih 1 atau 2 gitu. Tidak di satu kompartemen sambungan semuanya, tidak. Nanti kita atur pada saat pemasangannya. Nah ini
dikasih kelambu-kelambu gini supaya teman-teman yang bekerja di sini itu enak ya. Jadi motong, ngelas ya, kemudian ini nyeset atau bikin bevel juga kita tutup seperti ini supaya mereka dingin, tidak kepanasan. Nah ini takbutnya udah hampir selesai dan ini nampaknya deck girder ini deck girder udah bekas potongan itu floor dan bekas sesetan. Lalu di sana juga ada tempat untuk bevel ya, nyeset. Tujuannya apa sih nyeset? Supaya penetrasinya bagus, pengelasan ya. Plat ini kan plat 12, plat di atas 10 mili dia wajib diseset ya, 10 mili ke atas dia wajib di bevel. Bevel seperti apa sih? Seperti ini, saya tunjukkan sekilas ya. Nah itu ya, di bevel seperti itu. Nah ini tempat bevelnya juga ya, dikasih kelambu dan itu yang sudah di blasting ya. Setelah kita potong, ini girder ini rek, girder bagian bawah, bottom girder ya. Lalu itu plat bottomnya yang warna merah itu udah di blasting dan ini lokasi galangannya sudah bersih sekali ya. Nanti kita tinggal susun balok-balok dan proses penyusunannya nanti kita akan review juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Nih, di atas ini saya tampilkan ya. Mas, kalau pasang baut-baut pipa, apa harus dipukul pakai palu atau cukup kunci kuat dengan tenaga? Nah, ini ada tukang pipanya nanti akan menjelaskan ya. Silakan. Ya. Jadi intinya apa tadi? Intinya rata dulu. Ya intinya flannya mesti nyiku. Nah, jadi baru dikunci pakai baut 4 biji, kencangkan 4 sudut, yang lain ikut. Nah, baru dia tidak bocor. Pokoknya lurus dulu ya. Iya. Terus ngencangkannya itu pakai itu ya, pakai Setelah tuas ya? setelah udah kencang pakai tangan, nanti terakhir dibantu pakai pipa. Oh, Kira-kira betul. pipa 80 cm panjangnya. 80 cm ya, kuncinya di pakai tuas mas. Jadi pakai tuas. Oke ya, sudah dijawab sama ahli pasang pipanya ini Re. Ya. Terutama flannya mau nyiku. Nah, flannya mau siku. Kalau antara siku satu nak nyiku kan nggak bisa rapat dia. Ya, betul. Intinya rapat dulu flannya, pipa sama flan rapat, kemudian dkencenginnya pakai itu tadi. Pakai apa namanya? Pipa. Pipa. Kunci tergantung bautnya yang berapa. Kunci berapa? Kunci 27, Oke. 28, Sip ya, 30. mantap ya. Makasih Bang. Itu tadi adalah menjawab sedikit pertanyaan dan update di galangan ini. Ke depan kita mau bikin apa udah saya tunjukkan. Dan beberapa pertanyaan juga sudah kita jawab tadi, sudah saya tunjukkan propellernya juga ya, yang ada sirip ikannya itu dan macam-macam. Oke ya, itu saja video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.